Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu Guru yang telah meluangkan waktu pada kesempatan hari ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ut Alimah, PDB dari SD 02 Papahan, Angkatan 4 Kabupaten Karanganyar. Pada kesempatan kali ini saya akan mensosialisasikan materi yang sudah saya terima, yaitu modul 1.1 sampai 1.4. Harapannya ketika nanti saya mensosialisasikan materi nanti, Bapak Ibu Guru bisa memfokuskan diri. Kalaupun ada hal yang kurang jelas, nanti bisa ditanyakan di akhir sesi. Sebelum sosialisasi saya mulai, marilah terlebih dahulu Bapak Ibu berdoa bersama-sama. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Akan saya mulai modul 1.1 Refleksi Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan itu yang pertama, pendidikan adalah tempat bersamanya segala benih-benih kebudayaan yang hidup di dalam masyarakat kebangsaan. Di mana pendidikan itu diibaratkan seorang petani. Di sini saya gambarkan petani jagung. Sedangkan peserta didik kita ibaratkan seorang benih-benih yang sudah siap untuk ditanam. Dalam hal ini, seorang petani itu akan menanam atau merawat benih itu dengan penuh hati dan hati-hati untuk menghasilkan apa? Benih yang unggul, benih yang baik. Di mana kita seorang guru untuk mendapatkan generasi-generasi yang unggul, kita memerlukan beberapa cara. Di antaranya yaitu dengan kesabaran, ketulusan, dan penuh kasih sayang. Sedangkan pengertian pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yang kedua yaitu pendidikan anak itu berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kedua kodrat ini tidak dapat dipisahkan. Di mana kodrat alam itu kita sebagai seorang guru harus selalu memberikan contoh-contoh yang baik. Harapannya contoh itu bisa dijadikan anak sebagai keteladanan mereka untuk membuat atau menumbuhkan budaya positif pada anak. Ketika kita memberikan contoh, misalkan dengan rasa hormat, santun kepada siapapun dan dimanapun, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Seperti patahnya Ki Hajar Dewantara yang berbunyi ing ngarsa semuntulodo ing madya mangun karso tuturi handayani. Kita sebagai guru ketika posisi kita di depan anak-anak, kita harus selalu memberikan contoh. Sedangkan kita di tengah-tengah mereka, kita harus selalu memberikan semangat, memberikan penguat kepada mereka. Sedangkan posisi kita ketika di belakang mereka, kita harus selalu memberi dorongan kepada mereka untuk apa? Untuk mencapai kesuksesan. Sedangkan pada zaman pendidikan zaman global ini, pendidikan zaman sekarang menekankan pada kemampuan anak untuk mempunyai keterampilan abad 21. Maksudnya abad 21 di sini saat sekarang, zamannya sekarang itu anak-anak harus menguasai teknologi. Karena apa? Semua informasi itu bisa diperoleh dari teknologi yang sudah semakin canggih. Kalau zamannya kita diterapkan pada sekarang sudah tidak berlaku lagi. Sedangkan modul 1.2 yaitu tentang nilai dan peran guru. Untuk mencapai merdeka belajar dan mewujudkan profil Pancasila yang sekarang sudah dicanangkan oleh menteri kita sebagai guru diharapkan mampu serta memahami nilai dan peran kita sebagai seorang pemimpin pembelajaran. Di sini nilai yang harus dimiliki seorang guru penggerak ada 5 nilai. Nilai yang pertama yaitu mandiri. Apa tuh yang dimaksud mandiri? Mandiri di sini kita sebagai seorang guru selalu melakukan atau mengerjakan tugas-tugas itu tidak tergantung kepada orang lain. Itu dikatakan mandiri bagi seorang guru. Yang kedua yaitu inovatif. Dia selalu mempunyai ide-ide yang baru dan ide-ide
diterapkan dalam proses belajar mengajar. Sedangkan nilai yang ketiga yaitu berpihak kepada murid. Maksudnya berpihak kepada murid di sini bagaimana? Segala daya dan upaya yang kita lakukan itu hanya untuk kemajuan peserta didik kita. Nilai yang keempat yaitu kolaboratif. Kita sebagai guru mampu bekerja sama dengan siapapun dan dimanapun tanpa terkecuali. Dan nilai yang terakhir yaitu nilai kelima, reflektif. Selalu melakukan evaluasi, dan evaluasi itu untuk mengetahui apa kelemahan kita, kelebihan kita dalam proses belajar mengajar, serta meminta umpan balik kepada peserta didik maupun kepada teman sejawat. Sedangkan peran kita sebagai seorang guru penggerak itu juga ada 5 peran yang harus kita lakukan. Yang pertama, mewujudkan pemimpin pembelajaran. Peran yang kedua yaitu menggerakkan komunitas aktif. Maksudnya menggerakkan komunitas aktif di sini kita sebagai seorang guru untuk mendapatkan ilmu kita, menambah wawasan kita mengikuti yang namanya workshop, mengikuti seminar-seminar. Kalau kita lingkungan paling kecil seorang guru itu ada yang namanya kelompok kerja guru atau KKG. Peran yang ketiga yaitu menjadi coach bagi guru lain. Maksudnya di sini apa? Ketika kita mempunyai ilmu dan ilmu itu kita usahakan kita tularkan kepada teman kita. Meskipun dalam lingkup kecil kita, sekolahan kita, kalau teman kita sudah merasa mampu, baru kita tularkan pada sekolah yang lain. Peran yang keempat, mendorong kolaborasi antar guru. Kolaborasi antar guru di sini kita bekerja sama tidak hanya satu lingkup sekolahan, tapi apa? Bekerja samanya dengan lingkup sekolahan yang lain, dengan guru yang lain, gunanya untuk menambah wawasan kita. Peran yang terakhir yaitu menjadi kepemimpinan murid, mewujudkan kepemimpinan murid. Sedangkan modul yang ketiga yaitu visi guru penggerak. Visi guru penggerak di sini saya mengambil visi adalah berpihak kepada murid. Dan modul yang terakhir yaitu modul 1.4 tentang budaya positif. Budaya positif di sini saya gambarkan sekolahan kita, lingkungan kita, untuk tempat bekerja kita. Lingkungan yang kita miliki ini diibaratkan sebuah lahan, dan lahan itu sudah siap digunakan atau ditanami bibit-bibit yang kita punyai. Dengan adanya lahan yang kita punyai ini, lahan yang sudah strategis, lahan yang sudah bagus, itu kita sebagai seorang guru mampu menciptakan lingkungan kita, lingkungan yang menyenangkan, menjaga anak-anak kita dari hal-hal yang baik. Di sini budaya positif di sini saya katakan seorang anak yang malas, ketika kita punya peserta didik kita malas, peserta didik kita baru nggak semangat belajar. Nah, bagaimana caranya kita sebagai seorang guru, karena lahan kita yang sudah siap untuk ditanami bibit-bibit unggul ini, kita harus mewujudkan budaya positif. Anak yang malas ini berusaha mewujudkan menjadi anak yang semangat, anak yang senang dalam proses belajar mengajar. Fungsinya lahan yang sudah siap ditanam. Nah, ketika kita mengetahui budaya positif ini akan menumbuhkan ini perubahan paradigma atau teori kontrol. Kok bisa dikatakan teori kontrol budaya positif kita? Kita ibaratkan Bapak Ibu yang di samping panjenengan itu ada suatu benda, silakan pegang. Di samping Bapak Ibu punya benda, silakan benda itu pegang di tangan Bapak Ibu. Bisa dikatakan, nah, benda itu, bayangkan benda itu sangat berharga sekali. Benda itu benda yang spesial bagi Bapak Ibu. Sudah dibayangkan? Sudah dibayangkan? Kalau pengen tahu, saya pengen tahu, Bapak membayangkan apa benda yang Bapak pegang? Uang ya, uang berharga. Oke, kalau Bu Mary membayangkan?
Ya, itu yang berharga. Kalau titik bisa memberikan kita sebuah pengetahuan. Oke. Kalau saya membayangkan ini mutiara. Mutiara ini bagi saya berharga sekali. Tidak bisa bagi saya ini hal yang sangat menyenangkan dan tidak bisa saya berikan kepada orang lain. Nah, seperti yang Bapak Ibu bayangkan tadi, yang panjenengan pegang, seandainya benda yang Bapak Ibu rasa berharga itu panjenengan genggam, yang panjenengan punya tadi, panjenengan genggam. Seandainya saya ambil genggaman tadi, apa yang Ibu lakukan? Tidak memberikan. Apa yang ketika benda panjenengan pegang itu saya minta? Tidak dikasih. Nah, itulah yang namanya posisi kontrol. Kita akan selalu mengontrol benda yang kita miliki. Kalau saya gambarkan mutiara. Mutiara ini ketika saya genggam, siapapun yang minta, saya berusaha tidak memberi. Saya berusaha menjaga mutiara itu karena saya rasa benda ini sangat berharga bagi saya. Itulah yang namanya teori kontrol. Selanjutnya yaitu arti disiplin. Mesti kalau sudah ada dengar kata disiplin, Bapak Ibu mesti membayangkan apa? Kira-kira apa begitu? Itu berarti Konten bisa. Kalau saya mengatakan disiplin ini, kata-kata bisa. Nah, ketika kita membayangkan ada yang mengatakan begitu konten, kalau saya memberi kata-kata saat ini, disiplin ini saya gambarkan anak kita. Ketika belajar, ini masa-masa pandemi, dia selalu disiplin memakai apa? Memakai masker. Karena apa? Dia merasa ketika kita tidak disiplin, ketika kita tidak memakai masker, nanti ada Bapak Ibu yang mengingatkan. Rasa disiplin kita ketika di jalan raya, kita selalu memakai helm. Ini tanda kita kedisiplinan ketika di jalan raya. Nah, ketika kita melakukan kedisiplinan di sini, ini akan terbentuk suatu keyakinan. Kok bisa dikatakan keyakinan? Ketika panjenengan memakai helm, keyakinan apa yang panjenengan rasakan? yakin selamat. Iya. Aman dari peraturan, artinya tidak melanggar. Nah, itu namanya keyakinan. Ketika kita melakukan kedisiplinan, pasti akan terbentuk sebuah keyakinan baik pada diri kita sendiri maupun dengan lingkungan. Selanjutnya yaitu tentang 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol hidup ini mungkin Bapak Ibu sudah sedikit merasakan dan itu bisa teriak sampai sekarang. Posisi ini yang pertama. Pernah Bapak Ibu melakukan ini atau mengalami ini? Pernah berikan? Ketika sekolah baik duduk di bangku SD, SMP pernah? Pernah. Kalau Meli sudah pernah? Sudah. Ini namanya posisi kontrol penghukuman. Kalau pengalaman saya ketika waktu di SD, zaman dulu itu kan ada yang barisan panjang dari kayu itu kan. Nah, posisi ketika saya di posisi di sini, penghukuman ini kan ada setiap Jumat itu pengontrolan kuku. Setiap pagi anak-anak setelah berdoa kukunya suruh taruh jaringnya suruh taruh di meja. Nah, ibu gurunya keliling. Ketika anaknya tidak memotong kukunya, beliau melakukan apa? Pemukulan pada jaringnya. Nah, itu teringat sampai sekarang saya. Mungkin kan Bapak Ibu kalau sudah merasakan ada hal yang pernah dihukum itu sampai sekarang itu terasa. Nah, itu penghukuman di sini tidak menjadi anak dewasa. Justru anak ini ketika dihukum, dia akan teringat. Kemudian ke sekolah kan, guru kayak ada banget. Guru kayak pernah menghukum. Nah, ini tidak anak menjadi dewasa, justru teringat sampai tua dan sampai sekarang. Posisi yang kedua yaitu posisi kontrol membuat anak merasa besar. Di sini, posisi ini biasanya bapak, ibu guru, orang tua itu apa? Menggunakan bahasa yang halus, menggunakan kata-kata yang sangat halus dan itu membuat anak merasa apa?
Bapak Ibu menegur, Bapak Ibu kecewa dengan perbuatan. Bagaimana orang tua kalau tahu kamu melakukan sesuatu hal yang sangat tidak baik. Nah, pada posisi ini seorang anak dia akan merasa benar-benar kecewa. Dia akan merasa dia itu tidak berharga sama sekali. Dia merasa anak ini mengecewakan orang-orang yang dia sayang. Dan posisi yang ketiga yaitu sebagai teman. Posisi sebagai teman ini, ketika kita seorang guru memposisikan sebagai teman, ini ada segi positifnya dan segi negatifnya. Kita ambil. Ketika kita mengambil segi positifnya, posisi kontrol seorang guru, segi positifnya anak lebih dekat dengan kita, ya kan? Anak lebih dekat dengan kita. Anak mudah untuk kita pengaruhi melakukan perbuatan yang baik. Tetapi ketika kita memposisikan di sini sisi negatifnya, anak akan pilih-pilih guru. Anak akan merasa tergantung dengan salah satu guru itu. Aku pun mesti direwangi dipanggil. Aku pun mesti direwangi, dia akan pilih. Akan apa tergantung. Paling parahnya ketika kita memposisikan di sini, anak minta tolong kepada kita dan kita tidak bisa melakukan atau membantu. Dia akan benar-benar kecil. Posisi yang keempat yaitu sebagai pemantau atau monitor. Kata monitor mesti mengingat dengan apa? Pengawas. Di sini ketika kita melakukan posisi di sini, seorang guru mesti mempunyai catatan. Mesti dia mempunyai data-data. Fungsinya untuk apa? Ketika kita memposisikan di sini, seorang guru mempunyai data, mempunyai catatan. Berfungsi apa? Data itu sebagai bukti bahwa anak itu pernah melakukan sesuatu. Jadi buktinya di sini. Posisi kontrol yang keempat dan posisi kontrol yang kelima sebagai manajer. Posisi kontrol sebagai manajer di sini kadang mereka bisa menjadi seorang teman, kadang mereka bisa memposisikan sebagai monitor. Karena apa? Seorang manajer itu tujuannya bukan mempengaruhi perilaku seseorang, tetapi posisi di sini dia membimbing anak untuk mengontrol dirinya sendiri. Pada dasarnya, 5 posisi kontrol ini, seorang guru itu mempunyai tujuan akhir pada sini. Sebagai manajer, tujuan akhirnya dia sebagai manajer. Karena apa? Dengan posisi ini, dengan tujuan akhir ini akan mendidik anak semakin menjadi pribadi-pribadi yang mandiri. Sekian paparan dari saya. Mungkin ada sesuatu yang tidak jelas, bisa saya beri kesempatan satu pertanyaan. Ada yang mungkin tanya? Oh iya, moga Bu Meli. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan dan bekerja. Untuk pertanyaannya, yaitu apakah yang dimaksud dengan merdeka bagi anak itu? Terima kasih Bu Meli, ya, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Maksudnya merdeka belajar bagi anak itu begini. Kita memberi kesempatan untuk anak selalu berinovasi ketika di kelas. Memberikan kesempatan kepada anak untuk bertanya, memberikan kesempatan untuk anak untuk melakukan sesuatu hal yang tidak harus terpaku kepada peraturan-peraturan yang ada. Paling pokoknya, inti sarinya merdeka belajar itu memberi kesempatan kepada anak dan anak itu untuk melakukan kebebasan dan kita mengontrol. Mungkin itu Bu Meli sudah puas. Terima kasih Bapak Ibu semua telah mendengarkan sosialisasi dari saya. Sebelum saya tutup ada sedikit pantun dari Jakarta ke Surabaya. Malamnya baru berangkat.